Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Windayanti dengan NIM 20220510501021. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi saya dari materi pertama hingga materi 7, di mana materi tersebut berasal dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Nah, di materi pertama itu ada Manajemen Investasi Syariah dan Rencana Investasi Syariah. Manajemen investasi syariah merupakan konsep pengelolaan aset yang berlandaskan prinsip Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial saja, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan sosial. Nah, sistem ini menolak unsur riba, gharar, dan juga maisir, serta mendorong keadilan, transparansi, dan berbagai risiko lainnya. Nah, dengan menerapkan investasi aktivitas ekonomi yang halal dan etis, rencana investasi syariah mencakup langkah-langkah strategis yang dimana seperti penentuan tujuan keuangan, pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko, diversifikasi portofolio, serta evaluasi dan rebalancing secara berkala. Nah, keberhasilan investasi syariah bergantung pada pemahaman yang baik terhadap instrumen yang digunakan seperti sukuk, saham syariah, reksadana syariah, properti halal, dan crowdfunding syariah. Dengan pendekatan yang sistematis, investasi syariah dapat memberikan manfaat jangka panjang yang lebih stabil dibandingkan investasi konvensional. Nah, yang syarat dengan spekulasi. Keunggulan utama dari investasi syariah terletak pada stabilitas dan keberlanjutannya. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali rentan terhadap krisis akibat spekulasi dan manipulasi besar. Investasi syariah lebih berorientasi pada sektor ekonomi real. Nah, selanjutnya di materi kedua itu ada investasi pada perbankan syariah. Pada materi ini, jenis-jenis investasi yang tersedia di perbankan syariah yaitu deposito syariah, sukuk obligasi syariah, reksadana syariah, musyarakah, mudharabah, serta wakaf produktif dan pembiayaan syariah untuk bisnis. Perbandingan mekanisme dalam investasi perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu perbankan syariah lebih menekankan bagi hasil, sedangkan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang bisa menguntungkan satu pihak lebih dari yang lain. Nah, materi ketiga itu investasi syariah pada pasar modal di Indonesia. Nah, perkembangan investasi syariah di Indonesia terlepas dari pengembangan keuangan syariah nasional, baik dari aspek kelembagaan, keuangan syariah, dan infrastruktur penunjangnya, keahlian dan perangkat regulasi, serta sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Berbagai sinergi aktivitas ekonomi syariah yang secara timbal balik juga saling mendukung, seperti industri makanan, produk kosmetika dan obat-obatan halal, fashion muslim, dan pariwisata syariah. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama muslim, sejatinya industri pasar modal syariah sudah berkembang pesat. Namun faktanya kondisi tersebut masih jauh dari harapan, dan bahkan pengembangan pasar modal syariah belum digarap optimal sehingga penetrasi pasar masih rendah ketimbang dengan negara tetangga. Nah, selain itu, tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah antara lain yaitu ada yang pertama, perlu kearifan dari perilaku bisnis muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Yang kedua, ada diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen Islam dan dalam pasar modal. Nah, yang terakhir, ada perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal Islam. Oleh karena itu, dukungan akademisi sangat diperlukan memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah. Nah, yang keempat itu ada investasi pada saham syariah, reksadana, dan obligasi syariah, di mana reksadana syariah menawarkan diversifikasi dan pengelolaan profesional dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Sementara itu, sukuk memberikan pendapatan tetap dengan jaminan aset yang mendasari. Pemilihan instrumen investasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti literasi keuangan, motivasi, persepsi risiko, dan religiusitas investor. Nah,
Materi kelima ada investasi pada asuransi syariah. Investasi dalam asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mengedepankan asas tolong-menolong dan juga kerjasama antara peserta. Dana yang terkumpul dan kontribusi peserta dikelola melalui investasi yang halal dan transparan, serta diawasi oleh DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan juga konvensional terletak pada prinsip pengelolaan dananya dan pembagian keuntungannya. Dalam asuransi syariah, dana peserta dikelola secara kolektif dan risiko dibagi bersama, bukan dialihkan ke perusahaan asuransi. Sedangkan investasi yang dilakukan juga harus bebas dari unsur riba, gharar, dan juga maisir. Nah, untuk materi ke-6 ada zakat dan juga sodako sebagai instrumen investasi publik. Zakat dan sodako merupakan dua instrumen sosial dalam Islam yang memiliki potensi besar tidak hanya sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai modal alternatif untuk investasi publik. Dalam konteks Indonesia, dengan potensi zakat mencapai ratusan triliun rupiah dan kebiasaan bersedekah yang kuat di masyarakat, keduanya dapat dijadikan sebagai pilar penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dalam kerangka investasi publik, zakat dan sedekah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial, program pemberdayaan ekonomi, serta pelengkap kebijakan fiskal negara. Nah, materi terakhir itu ada infak dan wakaf sebagai instrumen investasi publik, di mana infak dan wakaf bukan hanya sebagai ibadah sosial dalam Islam, tetapi juga berperan penting sebagai instrumen investasi publik. Infak mendorong pemerataan kesejahteraan dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, sementara wakaf menciptakan aset produktif jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Di sisi lain, infak dalam perspektif ekonomi Islam berfungsi bukan hanya sebagai bentuk amal sosial, tetapi juga sebagai instrumen investasi publik yang strategis. Infak yang diarahkan untuk membangun fasilitas umum atau pengembangan sumber daya manusia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sama halnya dengan wakaf, infak yang dikelola secara produktif dapat menjadi motor penggerak ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pentingnya optimalisasi pengelolaan infak dan wakaf menjadi sangat penting dalam membangun ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan sosial. Itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.